Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali jumpa kita di kesempatan subuh kali ini, waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, kita kembali diberikan kesempatan untuk tersambung dalam pembelajaran Mira. Semoga seluruh pembelajaran kita, baik yang telah, sedang, ataupun akan kita pelajari, dirahmati, diberikan taufik dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan ajal kita, dan semoga dengan itu semua kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita juga bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga saudara-saudari kita yang berkehidupan sampai dengan detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa dan lisan mereka untuk mau bersyahadat dan wafat dalam keadaan berislam insyaallah. Yang ketiga, dan ini juga sering kita mohonkan kepada Allah, semoga para pelaku maksiat diberikan kekuatan dalam jiwa mereka untuk mau bertobat dan menata akses kehidupan sehingga lebih baik, berkualitas mulia, hayatan thayyibah. Dan semoga kita semua sekali lagi senantiasa dilingkupi oleh ridha, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akan lanjutkan di pertemuan kali ini dengan memasuki satu bab yang baru, satu pembahasan yang baru sebagai implementasi dari bahasan-bahasan yang telah kita lalui di pertemuan sebelumnya melalui bab iman atau bab akidah. Karena implementasi iman ini akan ditunjukkan pada pembahasan yang akan kita lalui di kesempatan subuh kali ini. Karena itu kita akan mulai mencoba untuk menerangkan bagan dulu yang memberikan petunjuk kepada kita alur pembahasan dari setiap materi yang akan ditampilkan dan sesuai dengan bagan yang akan coba kita sajikan berikut ini. Bismillah. Jadi pokok pembahasan yang akan kita kaji dan kita korelasikan dulu dengan pembahasan sebelumnya dari sisi bab-bab utama sehingga memberikan pemahaman yang utuh kepada kita tentang ajaran-ajaran dalam dinul Islam, dalam frame Islam. Jadi ad-din yang kita anut, kita yakini, kita peluk bernama al-Islam. Ya, untuk itu kita disebut Muslim, orang yang memeluk Islam, meyakini Islam, ya. Inna ad-dina 'indallahil Islam, sungguh ad-din yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Islam. Ya, wa raditu lakumul Islam dina, dan aku telah meridhai Islam sebagai din untuk kalian semua. Nah, singkatnya di dalam dinul Islam ini nanti untuk mengetahui dan mempraktekkan keindahan, kemurnian ajaran-ajaran Islam yang sekaligus juga membimbing kita semua untuk memaksimalkan tugas kita di muka bumi ini, membawa misi sebagai khalifah untuk memakmurkan, menyukseskan, menghadirkan kebaikan-kebaikan dan bersifat saling menggantikan. Juga dalam saat yang bersamaan menghadirkan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puncak kesempurnaan dua misi dimaksud bisa berjalan dengan baik jika kita menjalankan tuntunan dalam syariat ini. Ya, syariat itu jalan mewujudkan semua itu. Maka petunjuknya ada dalam Islam. Karena itu disebut dengan ad-din, ya, kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat, menjalankan misi-misi dimaksud, tudan engkau pun akan dibalas, ya kan? Jadi untuk kita berbuat sesuatu butuh petunjuk. Nah, aspek pertama telah kita selesaikan, yaitu bab yang terkait dengan keimanan, ya, dengan pokok-pokoknya. Ini pondasinya, pondasi dasarnya. Karena tidak mungkin kita membangun sesuatu, membuat sesuatu tanpa adanya pijakan. Kita akan bersikap pun mesti ada pijakan dulu. Kita akan berbicara pun mesti ada dasar dulu. Dasar ini yang menjadikan kita bisa mengeluarkan ucapan. Kita akan memandang pun mesti ada juga landasannya dulu. Ya, dasar atau informasi awal itu yang menjadikan kita mau memandang sesuatu, menyimak sesuatu, mendengar sesuatu. Demikian pula ketika kita akan mewujudkan nilai-nilai keberagamaan kita dalam dinul Islam, mesti ada pondasinya, dasarnya. Nah, ini pokoknya ada 6 dan telah kita uraikan. Silahkan disimak, ada sekitar 60 video yang telah kita bahas terkait dengan persoalan ini. Ini pokok dasarnya. Gagal di sini, persoalan pada selanjutnya. Karena ini adalah pondasi, selanjutnya bangunan-bangunannya. Tertata bangunan itu bila pondasinya kuat. Kuatkan ini melalui pendalaman pada nilai-nilai keilmuan yang kita telah selesaikan, disebut dengan akidah, ya.
Masih ingat ya, kalau disebutkan akidah, berarti yang dimaksudkan ikatan yang kuatnya, yang mencengkram ke dalam jiwa, sehingga dengan kekuatan yang sangat erat itu, ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, tentakel-tentakelnya itu menguat, mencengkram ke dalam jiwa, ya, sehingga dengan itu sulit untuk dilepaskan, dibawa sampai dengan pulang, dan kuat untuk menghadirkan bangunan-bangunan amal setelahnya. Ya, itu yang dimaksud ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman itu, ittaqullaha, tingkatkan takwamu kepada Allah. Nah, takwa itu setelah kita gali dengan dalam kemarin, ya, berpuluh-puluh video, ternyata kita dapatkan kan dalam jiwa, kan, dalam nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan di dalam takwa itu, ini ada pondasi iman. Jadi kalau kita diminta meningkatkan takwa, sesungguhnya adalah meminta untuk menguatkan pondasi ini. Karena itulah kemudian di Al-Quran, kalimat iman dan takwa seringkali dipadukan. Imma dibuka dengan iman, lalu diakhiri dengan takwa, atau dijelaskan takwa dulu, lalu dijabarkan imannya, bisa terjadi. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Takwa dulu. Lalu alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa kemudian. Jadi kalau disebutkan meningkatkan takwa, ingat baik-baik, tujuan akhirnya adalah menguatkan pondasi iman. Ya, dan itu harus serius, harus sungguh-sungguh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah beriman, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, ya, dengan tujuan untuk menguatkan pondasi iman ini haqqa tuqatih, dengan cara yang benar, dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Haqqa tuqatih itu sungguh-sungguh, serius, dengan benar, kan? Nah, kemudian kalau sudah kuat, ini akan mengikat. Ikatan ini disebut dengan akidah, seperti telah kita bahas. Nah, itu kalau sudah kuat mencengkram pada jiwa, kita bawa, ya, dalam keadaan kita sudah tunduk patuh kepada Allah, berislam, muslim, jamaknya muslimun. Maka itu yang dimaksudkan wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya? Dan jangan sampai kalian semua wafat kecuali sedang menggenggam kekuatan akidah itu dan dalam bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau disebutkan akidah berarti kekuatannya, cengkramannya, ikatannya. Ingat baik-baik ya, karena ini kita tidak akan berulang kembali ke sini. Penting saya tegaskan ini semua. Nah, jika telah kuat semua cengkraman atau pondasi keimanan itu, maka karena iman konektivitasnya langsung menyambungkan dengan Allah, ya, al-ma'budul haq, ya, Tuhan yang hak, satu-satunya yang dituhankan dan kemudian juga disembah oleh kita semua, maka semua kegiatan kita yang melalui instruksi pancaran iman itu, kalau sudah mengakar, maka dibimbing lewat iman bagaimana bersikap, beramal, dan seterusnya. Seluruh aktivitas kita itu akan tertuju, ya, kepada yang satu, kepada Allah yang ahad, qul huwallahu ahad, menuju kepada satu titik saja, ya, itu disebut dengan tauhid namanya. Jadi iman itu menjadikan hidup kita bertauhid. Jadi menjadikan seluruh aktivitas kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengarahkan semua apa yang diinstruksikan oleh iman itu berdasarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di sini Islam, orangnya muslim, ya. Nah, muslim ini maka harus bisa kemudian menguatkan keimanannya sehingga nanti karakter muslimnya juga dikuatkan dengan diksi mukmin. Ya. Untuk mencapai mukmin nanti ada dua tahapan. Pertama amanah, ini, ya, jamaknya amanu, kemudian yu'minu, jamaknya yu'minun. Ya. Amanah ini masih standar dasar, maka ketika dia amanah dia itu muslim. Yu'min, dia melatih sehingga keimanannya terus dilatih, ya, dengan menunaikan implementasi-implementasi iman dalam bentuk amal saleh. Kemudian setelah menjadi identitas, kebiasaan, punya rasa dalam jiwa, melekat, ya, sudah mulai senang untuk menunggu waktu-waktu ibadah, kan? Sudah mulai senang menyiapkan kebaikan-kebaikan. Nah, ini sudah, kalau sudah jadi identitas, maka menjadi mukmin. Nah, ini seluruh kegiatannya mengacu kepada yang satu, pada Allah Subhanahu wa taala, disebut dengan tauhid. Penting untuk bisa membangun pondasi ini dan menguatkannya dengan pemahaman yang benar. Baik, ya? Dengan pemahaman yang benar, kemudian juga dengan pengertian yang baik, sehingga ketika memahami, ya, maknai semua unsur-unsur ini, maka kita bisa berargumentasi dengan baik. Bila disoal, ditanya kenapa engkau menuhankan Allah, kita bisa menjawab. Ya, kemudian juga bila ada yang bertanya, kita bisa menjelaskan dan seterusnya. Maka Al-Imam Abu Hanifah menamai ini, ya, dengan namanya ilmu fiqhul akbar, al-fiqhul akbar, ya, fikih akbar.
Di antara sekian fikih, memahami, mengerti tentang sesuatu, maka ini yang paling tinggi nilainya. Sebab kalau kita tidak bisa berargumentasi dengan baik dan menjelaskan ini, maka nanti akan goyang pondasi yang lainnya. Di soal saja Anda nggak bisa jawab, kenapa Tuhannya harus Allah bukan yang lain. Ya kan? Lalu Anda tidak bisa menjawabnya, maka muncul kebimbangan, keraguan. Maka kalau sudah ragu di sini, yang lain-lainnya bangunannya akan goyah, kayak kena gempa gitu. Ya? Maka sholatnya goyah, mulai nggak puasa, dan sebagainya. Maka ini penting memahami ini untuk memberikan kekuatan pada bangunan-bangunan yang lainnya. Maka inilah pokoknya dalam ad-din. Semua turunan dari yang 6 itu adalah pokok-pokok dari ad-din, al-Islam. Pokok-pokok, pokok aslun, pokok-pokok disebut usul. Ya, usul. Usul terkait dengan din, dengan agama yang kita terjemahkan dengan agama, al-Islam, maka disebut dengan usuluddin. Ya. Nah, ini gambarnya. Nah, jadi kalau Anda menemukan seperti ini, akidah, tauhid, fikih akbar, usuluddin, atau nazar wal istidlal, itu agak jarang kalau di kita, ya kebanyakan umumnya taunya yang ini. Maka ini kaitannya erat dengan pendalaman kepada nilai-nilai keimanan. Bahkan kalau sudah masuk kampus, sekali lagi, kalau ada kampus-kampus misalnya, ya dengan fakultasnya misalnya usuluddin atau jurusannya dan sebagainya, maka hal yang harus tampak dari alumni-alumninya atau bahkan materi-materi yang didalaminya adalah penguatan terhadap ini. Ya, jangan sampai belajar usuluddin tapi ininya malah goyah gitu ya, ikatannya lemah. Nah, ini yang tidak tepat. Nah, karena itu silahkan nanti teman-teman semua disimak lagi perjalanan ini dari mulai Allah membimbing kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan risalah Islamiyah dengan berupa awal pondasi keimanan, khususnya di fase Makkiyah itu, ya dengan cara yang sangat sempurna dibimbing oleh wahyu, diteruskan kepada sahabat sampai pada generasi selanjutnya dan juga sampai kepada kita sekarang. Urutan sanad itu penting karena dalam Islam segala hal yang kita pelajari, kita lakukan, itu ada turunan referensinya. Tidak boleh sembarangan mengacu pada pakem yang telah ditetapkan. Adapun metodologi untuk menyampaikan ataupun menjawab tantangan-tantangan di setiap zamannya, terbuka pintu-pintu ijtihad sesuai dengan kebutuhan-kebutuhannya, tapi tidak keluar dari pokok-pokok ini. Karena itulah ketika kita kemarin menuntaskan dengan hadirnya beberapa imam-imam besar di zamannya, yang memberikan pendekatan dengan metodologi-metodologi yang sesuai dengan tuntutan di zamannya masing-masing, tapi tidak keluar dengan ranah ini. Nah, jadi itu sifatnya metodologis, tidak keluar dari tuntunan yang pokok, maka siapapun yang merasa nyaman dengan metodologi yang dimaksudkan, silahkan diikuti sepanjang perjalanan kepada pokok-pokok utama yang telah kita sampaikan, yang para ulama menetapkan semua pokok ini dijelaskan dalam konsepsi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita berhenti pada bagian yang kemarin. Silahkan nanti detailnya dirujuk kembali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, sehingga tidak kita banyak menghabiskan energi di pembahasan yang telah kita uraikan secara mendetil. Nah sekarang pertanyaannya adalah, untuk mengukur kekuatan iman ini, kalau bahasa sekarangnya barangkali parameternya, kan? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa iman seseorang itu kuat, atau sudah baik gitu kan, atau bahkan excellent, istimewa, ya, kuat, bagus, ataukah standar saja? Ya, kalau di sini kan standar itu berarti yang ini, ya amanah, baru beriman, gitu kan, standar itu. Nah kalau di sini kita sebelum kuat misalnya ada baik, ya, jayyid, good, ataukah levelnya naik di atas standar ke baik, atau memang kuat, istimewa, okay? Atau juga misalnya di bawah standar, lemah, redup. Nah, ini yang kena penyakit kemarin ya, dan turunan-turunan lainnya. Atau bahkan terlihat cahayanya, ini dia, sudah sunyi nih, ya, sudah mati nih, ya. Atau kita katakanlah sudah sekarat betul gitu kan, ya, cuman pengakuan di lisannya saja sudah sunyi. Nah ini bagaimana kita bisa mengukur standar ini? Oke? Nah, maka mesti ada ukuran-ukuran, standar-standar, sekaligus pembuktian-pembuktian, sehingga kualitas keimanan seseorang itu bisa terlihat, ya, bagaimana sinyalnya, kekuatannya, pancarannya, dan sebagainya. Nah untuk itulah kemudian Allah memerintahkan kita untuk menunaikan ibadah. Ya. Muncul apa yang disebut dengan apa? Ibadah. Ibadah. Baik ya. Jadi dalam Islam itu
selain ada konsepsi tentang keimanan, pokok-pokoknya, ya kan, pondasinya, maka pondasi ini kan harus ditampakkan. Orang kan kalau misalnya bikin pondasi, orang kan akan bertanya mau bikin apa itu, ya kan? Mau bikin apa? Ya karena kalau sudah ada dasarnya kan orang akan melihat, oh ini mau bikin sekolah, oh ini mau bikin pabrik, ini mau bikin gedung, ini bikin rumah dan sebagainya, ya kan? Semakin kuat pondasi, semakin besar, semakin bagus, pasti ini orang sudah melihat, oh ini pasti 2 tingkat nih. Ini 3 tingkat nih dan sebagainya. Bagaimana terlihat pondasi itu benar setelah muncul bangunannya? Jadi setiap pondasi itu butuh pembuktian. Ya, setiap ada yang di hati itu juga butuh pembuktian. Ya, kan saya sering katakan iman kan amalannya hati, cinta amalannya hati. Segala yang bersumber dari hati itu butuh pembuktian. Perasaan itu kan di hati. Ya, ada rasa itu ketika dibuktikan lewat perilaku. Ya kan? Ada rasa tidak suka, maka muncul kata-kata yang kurang baik, sikap yang tidak enak. Itu kan pembuktian dari jiwa, dari keadaan hatinya. Ada rasa senang, muncul perhatian, muncul perawatan, dan sebagainya. Itu mewujudkan apa yang ada dalam jiwa. Iman, persoalan jiwa. Karena takwa tempatnya dalam nafas, maka butuh pembuktian. Bagaimana dibuktikannya ada iman itu? Sekaligus, iman juga pondasi. Lalu setelah ada iman, mau membangun apa? Kan? Maka dari itulah hikmahnya. Ketika seseorang sudah menyatakan beriman, ya konsekuensinya Allah harus mengujinya. Ya, untuk membuktikan bahwa imannya itu ada, imannya itu muncul. Maka inilah hikmahnya kenapa di dalam Islam juga diperintahkan untuk menunaikan ibadah. Salah satu tujuannya adalah untuk membuktikan keberadaan iman di dalam jiwa kita, sekaligus juga tentang parameter atau kekuatan iman yang dimaksudkan. Jadi pertama, kita akan turunkan dulu dengan pertanyaan, mengapa ya mesti ada ibadah? Ini pertanyaan pertama. Jadi nanti kalau Anda ditanya misalnya, kenapa sih kamu harus ibadah? Ya kan? Nah, kita belum bicara tentang ibadahnya. Kalau ditanya kenapa sih harus ibadah, gitu kan? Nah, kita bisa menjawab. Jawaban pertama adalah untuk membuktikan bahwa saya beriman. Ya, saya yakin kepada Allah. Loh, kalau saya tidak beriman, misalnya kan, ya, bagaimana saya bisa membuktikan? Ya, bahwa saya ini harus beribadah. Jadi kalau misalnya saya mengatakan saya beriman, saya yakin dengan Allah, pembuktiannya apa? Jadi saat ini saya beribadah, untuk membuktikan keimanan saya, keyakinan saya kepada Tuhan saya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau saya nggak lakukan ini, artinya ya, dipertanyakan keberadaan iman saya. Ya, saya beriman, buktinya apa? Ya kan? Ya, kalau Anda ditanya misalnya, ya apapun dalam kehidupan kita, ya apapun dalam kehidupan kita, ya misalnya, ya taruhlah Anda orang tua ditanya, Bapak sayang kepada anak? Ya, saya sayang Pak. Tapi nggak pernah diwujudkan, ya nggak kelihatan. Perhatiannya bagaimana, kan? Merawatnya seperti apa, dan sebagainya. Demikian kepada pasangan atau dalam kehidupan kita. Ya sama di kantor juga begitu. Apakah para pegawai semua komit untuk membantu perusahaan ini bekerja dengan maksimal? Ya, membantu perusahaan sukses? Siap, kami komit. Tapi nggak pernah ditujukan. Kerjanya enggak, jadi kan? Ya cuman iya komit aja. Kan kalau sudah komitmen diucapkan di lisan harus dibuktikan kan? Nah, sekarang kalau Anda ditanya, kenapa Anda mesti ibadah? Anda jawab, bagian pertama, untuk membuktikan keimanan saya kepada Allah. Jelas ya? Ini bagian pertamanya. Sekaligus, ibadah ini pula menjadi ukuran standar tingkat keimanan seseorang. Jadi yang pertama, sebagai pembuktian, ini jawaban dasarnya, tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebagai parameter, ya, tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian, bagian pertama ini, yang pembuktian keimanan itu nanti ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat 14. Ini petunjuknya. Sudah? Ini. Kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallah. Sungguh akulah Allah. Okay? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illa ana. Tidak ada yang dipertuhankan satupun, ya, kecuali aku, kata Allah. Berarti kalau sudah la ilaha, kan, itu perkara iman kan? Ya, iman itu kan kalau sudah kita ikrarkan, kita katakan asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Nah, maka Allah menyampaikan innani anallah, ya kan? Innani anallah. La ilaha illa ana. La ilaha illa
ana ini. Nah, ini sudah perkara iman. Ya. Karena itu pembuka keislaman itu kan yang pertamanya adalah syahadat, sedangkan syahadat adalah unsur keimanan. Asyhadu an la ilaha illallah, innani anallah, la ilaha illa ana. Di sini sudah ada wujud keimanan, ya. Di sini. Kemudian setelah itu apa? Allah minta kita membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kalau kamu memang sudah beriman, ya, sudah meyakini sepenuhnya tanpa ragu menuhankan Allah Subhanahu wa taala, maka buktikan. Fa'budni. Ya, fa'budni. Fa'budni. Ya. Nah, ini aspek ibadahnya. Fa'budni ini sudah bentuk perintah, ya. Bentuk perintah dari kata abada ya'budu. Abada itu menyembah, beribadah, ya'budu terus beribadah, menyembah, dengan orang yang menyembahnya itu disebut dengan abid, ya abid. Kemudian bentuk karakteristiknya disebut dengan abdun, ya, jamaknya disebut dengan ibadun. Baik, ya. Teruskan dulu. Ini fa'budni, o'bud, ini kata perintahnya. O'bud kata perintah. Fa'budni. Maka buktikan imanmu itu, ya. Kalau kamu mengatakan sudah beriman, buktikan keberimananmu itu dengan beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah kemudian Allah perintahkan kepada kita, ya, dengan detil-detil ibadah tertentu untuk membuktikan keberadaan iman kita. Jadi ini konsepsi dasarnya. Kalau Anda ditanya mengapa harus ada ibadah, jawabannya untuk membuktikan keimanan. Apa dalilnya dalam Islam? Ini dalilnya. Logikanya apa? Seperti tadi yang telah saya sampaikan. Jadi secara logika kita sudah jawab, ya kan? Orang yang yakin kan harus ada pembuktian. Seperti Anda meyakini sesuatu, cinta, ya, itu ada dalam keyakinan. Buktinya apa? Ada pernikahan, perawatan, dan sebagainya. Komitmen dalam pekerjaan, Anda yakin akan bekerja, dibuktikan lewat etos kerja Anda yang meningkat. Nah, yakin kepada Tuhan, puncak tertingginya kepada Allah, apa pembuktiannya? Ibadah. Itu logikanya. Ya, ada nggak di kitab kamu perintahnya? Ada, supaya menunjukkan bahwa semua jalur yang terkait dengan pola ibadah kita, berislam kita, itu bukan asal-asalan. Bukan buatan manusia, bukan kreatif manusia, tapi Tuhannya langsung membimbing. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dari sini kita akan lihat dengan menunaikan ibadah yang dimaksudkan, maka ini akan jadi parameter tingkat keimanan. Ya, parameter tingkat keimanan kita. Jadi, untuk mengetahui apakah ibadah seseorang kuat, kan? Apa iman seseorang kuat, istimewa, standar saja, atau lemah, redup, diantaranya bisa dilihat dari sini. Ya, dari aspek ibadahnya. Jadi kelihatan, kalau seseorang itu sedang ibadahnya bagus, ya, semakin bagus dia ibadah, menunjukkan semakin kuat imannya. Ya, sama saja, orang tua kan kalau semakin dia perhatian pada anak, ini menunjukkan semakin sayang kan kepada anaknya. Tapi kalau dia abai dan sebagainya dan seterusnya, tidak pernah memikirkan anak dan seterusnya, maka ini menunjukkan bahwa rasa yang ada dalam jiwanya itu tentang perhatian kepada anaknya dan sebagainya, itu lemah kan? Redup kan? Berarti ada sesuatu yang lain tuh yang menjadikan dia fokus kepada terhadap sesuatu itu, sehingga tidak memberikan perhatian sempurna kepada anak dengan turunan-turunan yang lainnya. Macam-macam nanti sifatnya. Ya. Nah, ini juga kalau kita ilustrasikan, ya sama saja dalam ilustrasinya. Artinya orang-orang yang memang maksimal ibadahnya, bagus, itu kan dia kerjakan, ini menunjukkan bahwa ini imannya cukup baik. Semakin dia berusaha untuk merencanakan ibadah dengan baik, dengan sempurna, bahkan dia siapkan sebelum ditunaikan, ini menunjukkan imannya kuat. Ya, semakin dia biasa-biasa saja, ya ini menunjukkan standar. Kalau dia sedang malas-malas, kadang dikerjakan, kadang tidak, misalnya, nah ini lemah, redup. Kalau sudah tidak ibadah sama sekali, bahkan ada kesan-kesan menolak itu dan sebagainya, ini menunjukkan ini, sunyi, mati. Ya, di qalbunya ada penutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Ya, jadi ada orang-orang yang memang kuat imannya. Nah, ini yang kita maksudkan. Muncullah kemudian di sini turunan katanya. Ini mukmin. Ya, jamaknya mukminun. Kemudian di sini masih kata kerja yu'min untuk menunjukkan usaha, jamaknya yu'minun. Yang standar aman, jamaknya amanu. Ini tingkatan dasarnya. Ya. Jadi yang paling standar itu yang ini, amana. Ini standar nih. Ya, jamaknya apa? Amanu. Ya, jadi kalau sudah mengatakan beriman, maka konsekuensinya nanti akan dilatih dengan ibadah untuk membuktikan benar nggak beriman, ya kan? Nah, ini standar. Nanti turun perintah-perintah. Nanti kita akan keluarkan di Al-Quran supaya tidak cepat melompat, ya. Jadi kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan? Jamak biasanya bentuknya. Orang-orang yang telah beriman.
Nanti kerjakan ini, atau tinggalkan ini, dan seterusnya. Nah, itu ujian standar, dikerjakan nggak? Ya, kalau sudah konsisten mengerjakannya, ini, maka berubah jadi yu'minu. Jamaknya yu'minun. Ini sudah konsisten. Ya, jadi dia sudah nggak harus diperintah lagi, ya, sudah dikerjakan ibadahnya. Apakah itu nanti sholat kah misalnya, atau yang lainnya kah, dia sudah konsisten mengerjakan itu. Nah, kalau sudah menikmati ini semua, sehingga melahirkan kehusyuan, kenikmatan untuk mengerjakan ibadah, ya kan? Kemudian sudah otomatis terbimbing oleh imannya, jadi identitas dalam kehidupan, sudah jadi mukminun. Karena itu ketika seseorang mendapatkan identitas mukminun, itu amalannya sudah melebihi batas standar, sudah di sini levelnya, sudah kuat, istimewa. Ya, qad aflahal mu'minun, Quran surah 23 itu ada surahnya, qad aflahal mu'minun. Siapa orang-orang mukminun itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, itu salatnya sudah khusyuk. Kan? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang enggak penting sudah ditinggalkan. Ya, karena iman itu hanya mengarahkan pada yang penting-penting, yang tidak penting diabaikan. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin jadi orang penting, maka berimanlah. Karena orang beriman itu kalau benar imannya hanya mengerjakan yang penting-penting aja. Ya, maka Anda akan menjadi orang VVIP di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Very very important person gitu kan. Orang-orang yang sangat istimewa gitu. Jadi yang enggak penting dia tinggalkan. Salatnya khusyuk. Walladzina hum lizakati fa'ilun. Dia berusaha untuk mendapatkan bagian zakat ya. Jadi orang ini tuh melihatnya sepanjang ada peluang ibadah, jadi cara berpikirnya tuh ingin menunjukkan kekuatan iman aja. Sepanjang ada peluang ibadah, dia akan kejar terus. Nah, dengan harta ada zakat, dia berusaha mencari harta untuk zakat, bukan untuk kaya. Kalau kaya biasa, karena orang yang belum beriman pun bisa kaya, itu biasa. Orang beriman berpikirnya begitu. Ya, jadi perlombaannya bukan dunia. Kalau dunia itu ya bukan tipikal orang beriman. Ya, orang beriman itu kan wabil akhiratihum yuqinun, ya kan? Ya, jadi menjadikan dunia ini sebagai jembatan saja, jembatan aktivitas beramal untuk meraih bekal-bekal terbaik menuju akhirat. Dia orientasi dia akhirat. Ini orang beriman itu bukan dunia perlombaannya, sekali lagi ya. Jadi kalau ada orang berilmu, dia beriman, maka ilmunya dia akan arahkan untuk kepentingan bekal akhiratnya. Ini kalau ada orang kaya pun dia beriman, maka dia mencari kekayaan itu bukan untuk dunia ya, apalagi sifat-sifat yang dananya, yang rendahnya, seperti pamer misalnya, hanya untuk ya menampilkan kemewahan dan sebagainya, bukan ke situ. Kalau itu dunia ya. Orang beriman itu dia mencari harta, jadi kayanya itu untuk menjadi bekal pembuktian keimanannya. Ini gambarannya. Kalau dia pejabat, maka dia akan berusaha dengan jabatannya itu membuktikan keimanannya, cari bekal akhiratnya, bukan ingin sekedar mencari kedudukan dan sebagainya. Nah, ini gambaran-gambarannya, levelnya yang ini. Ini excellent, ini kuat, istimewa. Ya, kalau baik ini masih yu'minun. Jadi kalau di sini kita katakan istimewa, ya. Kalau ini kita katakan mulai kuat. Kalau ini masih standar. Nah, kalau di bawah ini nanti kena penyakit nih, teman-teman sekalian. Sudah mulai meremah, sudah mulai meredup. Ini macam-macam nih istilahnya nih. Ya, bisa jadi nanti bermaksiat, ya, karena maksiat, asa, gitu kan? Asa, gitu kan? Karena maksiat, ya, atau bergeser, ya, karena kefasikan, fusuk, gitu kan? Nah, dan seterusnya, atau karena kezaliman, zulmun, gitu kan? Nah, kalau sudah ke sini, mati ini jadi kufur. Kufur. Ini penyakitnya bisa banyak, bisa riddah, ya, orang yang disebut murtad sudah kita bahas, kan? Nah, murtad itu menghabiskan semua, ya, melenyapkan sinyal-sinyal iman itu. Kalau sudah lenyap, ya sudah, nggak ada getaran-getaran lagi, nggak ada ibadah lagi. Orang sudah murtad nanti nggak mau ibadah. Ya, nanti semakin tinggi tingkat kemurtadannya, semakin bukan yang nggak ibadah, dia menyoal ibadah yang telah dia kerjakan. Itu yang paling bahaya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka habislah semua apa yang dia kerjakan dari bangunan ibadahnya baik di dunia ataupun di akhirat, nggak ada nilainya ya. Ini karena riddah. Bisa juga nanti nifak mengantarkan kepada kekufuran. Nifak juga bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nih, penyebab ini juga bisa nifak, di sini bisa nifak ya, nifak. Orang yang disebut dengan munafik ya, dan bisa mengantarkan pada kekufuran di sini. Nah, ini dari yang standar yang ini, kemudian yang lemah ini yang mati atau redup, bukan hanya redup, mati dia, senyap, ya, lenyap, ya, ini yang kufrun. Ini yang khatamallahu ala qulubihim. Qalbunnya di mana? Ya di sini kan? Ya. Qalbun itu kan letaknya di sodrun. Dalam sodrun ada qalbun, dalam qalbun ada nafas, dalam nafas ada ini, ada iman. Ya, ini kalau sudah kufrun, sudah selesai nih, jadi persoalan. Ya, tinggal nanti apakah dia mau kembali, ya tentunya dengan doa-doa, dengan dakwah,
di sekitaran dia kan dan sebagainya. Kalau dia mau kembali, hidupkan lagi cahayanya. Kalau bertahan sampai wafat, ya selesailah di sini. Ya. Nah, ini gambaran yang pertama. Jadi kalau ditanya mengapa kita ibadah, jawabannya ini ya, untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan parameter tingkat keimanan kita. Bagi orang beriman, ada di mana posisi imannya. Jelas ya? Baik. Kalau sudah jelas ke sini semuanya, maka kita bisa memahami ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sekali banyak gambaran kepada kita berupa perintah-perintah, bahkan tujuan kehidupan kita dengan menjadikan ibadah ya bagian dari misi terpenting keberadaan kita di muka bumi ini. Maka turunlah misalnya Quran surah ke-51 ayat 56, Adz-Dzariyat ayat 56. Udah ya? Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketika Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu, kita fokus pada alam kita, pada manusia, ya, penciptaan manusia. Ya. Di antara tujuan tertingginya adalah illa liya'budun. Ya. Kecuali untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata di antara tujuan kehidupan itu, tujuan kehidupan atau esensi kehidupan itu, ya, ini yang paling menariknya adalah ini. Dijadikan oleh Allah adalah ibadah sebagai bagian dari tujuan terpenting pada kehidupan, esensi kehidupan. Nah, ini apa rahasianya di sini? Ya, bukan hanya ingin menunjukkan bahwa tujuan hidup kita itu esensinya adalah ya menuhankan Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti. Karena dengan ibadah kita membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti hidup kita kan untuk menyembah Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Ini sudah pasti. Tapi ada sesuatu yang sangat menarik gitu, ya. Karena ternyata untuk mendukung misi kita pun di dunia sebagai khalifah, ini rahasia terpenting ya dalam kehidupan. Jadi semua nyambung dalam Islam itu. Ya, untuk mendukung misi terpenting kita pun ya sebagai khalifah di bumi, ya, khalifah di ardun, di bumi, kita sebut saja dengan bumi ardunnya, ya, Quran surah ke-2 ayat 30. Ya. Itu bisa sukses misi ini jika memang semua yang dikerjakan itu bentuknya dalam ibadah, dalam bentuk ibadah. Frame-nya ini. Ya. Dan ini sudah bawaan asal dari kehidupan, bawaan asal kehidupan. Karena itu menggunakan kata khalaqa. Wa ma khalaqtu. Ya, masih ingat gak waktu dulu saya terangkan derivasi kata khalaqa itu? Ya, khalaqa itu kan penciptaan. Mencipta kan dari yang tidak ada menjadi ada. Dengan semua materi yang dimiliki oleh penciptanya sendiri. Ini verbnya. Ya. Infinitifnya ini kata kerja asalnya. Verb. Khalaqa. Yakhluqu itu bentuk mudhari'nya terusannya. Yang penciptanya disebut khaliq. Khaliq pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kerjanya mencipta. Lah ya? Ini kata kerjanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Yang menciptanya disebut khaliq namanya. Dan satu-satunya di muka bumi yang menyebut dirinya khaliq itu Allah. Ya, silahkan cek di kitab manapun Anda bisa cari yang langsung Tuhannya berkata saya khaliq. Anda temukan di Al-Quran. Ya, Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ya, dan ingatlah pelajari ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, ya inni khaliq, sayalah khaliq, saya pencipta, kan? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ini khalaqa sudah kita dapatkan banyak ayatnya. Ya. Kemudian yang diciptakannya disebut makhluk. Jadi, makhluk. Apapun yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya kan kita manusia, kan? Kita manusia. Baik, kita ambil contoh manusia, ins. Ya, bentuk tunggalnya ins, diambil dari bentuk dasarnya ins, al-ins. Ini ya. Dan menariknya ketika Allah menyampaikan di Quran surah ke-51 ini, Adz-Dzariyat ayat 56, perhatikan kalimatnya. Ini menjadikan penciptaan ini ya ditarik ke dalam bentuk personal oleh Allah. Wa ma khalaqtu. Sifatnya personal. Dan kalau sudah personal, wah ini spesial ini sifatnya. Ya. Ini sudah spesial. Aku langsung menciptakan.
Ya, ginilah ilustrasinya ya. Walaisa kamitslihi syai', enggak ada yang serupa dengan apapun yang Allah tetapkan. Ya, ibu kalau misalnya mau sampaikan ya kepada tamu yang datang, lalu ibu katakan menyajikan makanan atau hidangan, ini buatan sendiri loh Pak. Beda kan? Ya, dengan beli dan sebagainya. Ya kan? Ini saya langsung yang buat gitu kan dan sebagainya. Masya Allah, itu kesannya sudah beda. Nah, ini kalau sudah Allah katakan ini aku yang ciptakan, itu sudah spesial. Menunjukkan sesuatu yang istimewa. Makanya ketika Allah murka kepada iblis ketika nggak mau hormat atas perintah Allah, Allah katakan, apa yang menjadikan kamu nggak mau sujud ya kepada makhluk ini yang aku ciptakan sendiri. Dia kata Allah, ini aku ciptakan ini ciptaanku, dan aku perintahkan untuk menghormatinya karena hikmah tertentu. Ya, jadi bukan karena keadaan makhluknya, tapi ini bersumber dari Allah, sesuatu yang sangat istimewa. Jadi penciptaannya saja sudah istimewa. Istimewa. Nah, yang menariknya, tidak pernah ada sesuatu yang disebutkan istimewa di dalam Al-Quran, kecuali semua turunannya istimewa. Semua turunannya. Ya. Karena itu ketika Allah menciptakan ya manusia ini, saya tarik ke manusia ke sini, dengan istimewa, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa, kita ambil insnya karena ini dunia kita, dengan istimewa, maka apa yang terjadi? Masya Allah, fisiknya Allah jadikan istimewa secara fisikal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisik itu kan mendukung untuk aktivitas kan? Ya. Kalau sudah beraktivitas jadi insan kan? Pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu, ya. Jadi insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan bersumpah dengan 3 risalah kenabian yang paling viral. Ya, Nabi Isa alaihissalam, Yesus Mesias, ya kan? Wattini wazzaitun. Nabi Musa alaihissalam, wa turi sinin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fisiknya istimewa. Kemudian segala fungsi fisik yang melekat pada dirinya pun istimewa. Ya, ada di Quran surah 17 itu ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami lekatkan kemuliaan kepada seluruh anak cucu Adam. Jadi Anda bisa bayangkan, ini istimewa fisiknya. Fungsi yang melekat kepada fisik itu pun diistimewakan. Walaqad karramna, dan kami muliakan. Ya, istimewa. Makanya saking istimewa mulianya anggota tubuh kita, itu dilarang oleh Allah mengerjakan sesuatu yang kotor, yang meruntuhkan kemuliaannya. Jadi kalau Anda bertanya, kenapa mata sih dilarang melihat yang ya, tidak baik, ya, pornografi, porno aksi yang jelek-jelek, supaya tidak meruntuhkan kemuliaan yang ada pada mata. Ya, sebab kalau sudah melihat sesuatu yang kotor, ini kemuliaannya akan turun. Dan kalau sudah turun dari mata itu, terkena semua bagian tubuhnya. Coba lihat deh, orang-orang yang lekat dengan konten pornografi, pelaku maksiat ini, itu, dan sebagainya, akhirnya muruahnya, kehormatannya, ya jadi hilang kan? Ya kan? Dan seterusnya. Kenapa dilarang korupsi? Kenapa dilarang mencuri sampai ada hukum-hukum tegas? Untuk menjaga kemuliaan manusia. Karena sayangnya Allah. Karena diciptakan langsung oleh Allah. Ya, lisan jangan berkata kotor ya. Kenapa? Sebab ketika berkata kotor, nanti kemuliaan kamu itu runtuh. Kata dilarang untuk berkata kotor, dilarang bikin gibah, dilarang fitnah, supaya tidak hilang kemuliaannya. Ini mulia. Jadi Anda bisa bayangkan, fisiknya saja mulia. Fungsinya aja mulia, ya kan? Kenapa? Karena Allah menciptakannya dengan mulia, dengan istimewa, langsung. Nah, kalau keadaannya mulia, fisiknya mulia, penciptaannya mulia, maka misinya pun pasti mulia. Ya. Misinya pasti mulia. Ini yang paling menarik ya. Dan apa penyupat kepada misi itu sehingga menjadikan ini begitu istimewa dan mulia? Ternyata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini, balik lagi ke ibadah. Ya, balik ke sini. Illa liya'budun. Ya. Jadi ternyata yang paling menarik adalah keistimewaan ini itu bisa ditampakkan, dihadirkan, kan? Ya. Ketika semua support kehidupannya, karena ini khalaqa, ini terkait dengan kehidupan, ya, disupport oleh nilai ibadah. Oleh ibadah ini, illa liya'budun, liya'budun, budun. Nah, ini ya, harokatnya gini. Kecuali untuk ibadah. Jadi ternyata ibadah itu memuliakan kehidupan kita. Ibadah itu memuliakan fisik kita. Ibadah itu memuliakan fungsi-fungsi dalam tubuh kita. Dan lebih daripada itu, ternyata ibadah inilah yang akan mendukung misi kita sebagai khalifah di bumi dalam keadaan yang paling mulia. Ini. Support kepada misi khalifah di bumi. Ya. Masih ingat ketika saya menerangkan tentang makna khalifah? Memakmurkan, menyukseskan, menghadirkan kedamaian, harmoni, dan saling menggantikan. Kapan itu bisa berhasil dilakukan dengan baik? Ketika ibadahnya itu bisa sempurna. Makanya silakan cek, kapan umat Islam bisa membangun peradaban? Kapan umat Islam bisa tampil berpengetahuan? Kapan umat Islam bisa memakmurkan setiap tempat yang dipijak? Ketika dilatih dengan ibadah yang sempurna.
Makanya ketika fase Mekah kan, Makkiyah itu kan iman dikuatkan. Diimplementasikan lewat ibadah. Begitu turun perintah ibadah, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Terus dihayati maknanya, ditunaikan dengan benar. Apa yang terjadi? Muncul peradaban. Dibawa kemanapun sukses. Dibawa ke Iberia, di Spanyol, Portugal sekarang, sukses. Ada peradaban 7 abad di dalamnya. Ya, dibawa ke wilayah Persia, di Irak, ya, Baghdad, Kufah, sukses. Ya, bahkan datang ke Nusantara juga sukses masa-masa lalu itu. Ya, jadi di setiap tempat itu berhasil. Dan dahsyatnya, karena ibadah ini support dalam segala hal fungsi kehidupan manusia itu, bukan hanya sebagai fungsi yang terkait dengan interaksi dunianya, bukan. Tapi semua keterkaitan ke fisiknya, semua jadi sempurna. Ya, Anda bisa kebayang nggak orang yang ibadah kalau ibadahnya benar itu? Coba lihat deh. Ya, ketawaduannya, kesopanannya, kejujurannya, kesabarannya, kerendah hatiannya, puncaknya ada di sini. Karena ini gitu, karena ibadah ini. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dari esensi kehidupan kita, ya, maka dasar paling utama ini ada di sini, di ibadahnya. Ya. Seakan-akan kalau bahasa bebasnya seperti itulah. Jadi kalau ada orang tidak ibadah, ya, jadi fungsi penciptaannya ini menjadi sirna gitu. Ya, seakan-akan dia mengabaikan fungsi penciptaannya. Ya, bergeser, maksudnya bergeser keluar dari fitrah ke kemanusiaan dia, dari fitrah ke penciptaan dia. Ya, jadi seakan-akan dia keluar aja dari jalur penciptaan. Jelas ya? Nah, ini bahasa apa namanya, tegasnya demikian. Jadi kembali lagi ke sini, kalau kita katakan mengapa ada ibadah, ini jawaban pertama, ya kan? Kemudian sebagai parameter, dan saat yang bersamaan ibadah juga akan mensupport semua kesuksesan misi, ya, sebagai khalifah di muka bumi, sekaligus juga memberikan kekuatan-kekuatan kepada kita dan keindahan dalam bersikap. Ini gambarannya. Jadi kalau kita mengerti dengan beribadah itu akan melahirkan berbagai keistimewaan, kemuliaan-kemuliaan yang dimaksudkan, maka dalam menjalani ibadah itu akan lahir motivasi. Ya. Karena mengetahui hikmahnya. Ini dia. Paham esensinya. Jadi nanti begitu Allah turun perintahkan untuk ibadah, dan kita ngerti ini. Ya, dasar ini, kenapa saya awalkan dasar ini? Supaya nanti saat turun detailnya ibadah, kita sudah mengerti. Oh, diperintahkan ke sini tujuannya untuk ini. Oh, diperintahkan begini, ternyata hikmahnya ini. Kalau kita paham, ibadah itu bisa memuliakan kita, membuat tampilan kehidupan kita lebih baik, menunjukkan esensi penciptaan diri kita, membantu kesuksesan dalam beraktivitas di bumi. Kalau paham semua ini, maka nggak ada orang malas ibadah. Makanya setiap detil ibadah itu selalu melahirkan motivasi hikmah. Coba lihat deh ketika sholat, panggilannya aja sudah menghadirkan kebahagiaan. Hayya 'alas shalah, ya kan? Ditanya, kenapa harus sholat? Hayya 'alal falah, supaya bahagia, supaya sukses. Kan falah itu bahasa Inggrisnya success and happiness kan? Ya, zakat, ketika Anda bertanya, kenapa mesti zakat misalnya? Dijawab, zakat menjaga keadaan diri engkau supaya tidak tamak dengan dunia, menumbuhkan sifat sosial supaya dalam berkehidupan itu bisa menumbuhkan rasa-rasa perhatian, berbagi, saling menguatkan, dan seterusnya, ya kan? Ya, menyucikan jiwa, menambah lagi harta, dijelaskan caranya, begini orientasinya, ya. Kenapa saya harus puasa? Puasa bisa mengontrol kemuliaan diri kamu, di dalamnya itu ada nafsu bisa kamu kendalikan, sehingga tampil kemuliaan kamu, keistimewaan kamu. Bukankah saat puasa kamu terjaga fisiknya dengan baik? Tidak ada orang mau dusta, tidak ada orang mau gibah. Bukankah itu latihan untuk menyempurnakan fisik? Saat puasa engkau meningkatkan sholat, tambah lagi kebahagiaan dirimu. Makanya orang bahagia, mau tarawih aja bahagia, rebutan saf aja bahagia. Ibu-ibu naruh sajadah itu waktu di masjid saat tarawih, itu kan kebahagiaan tersendiri. Itu kebahagiaan tersendiri. Dan kisahnya dikenang bisa 11 bulan, bisa jadi kekangenan hanya untuk naruh sajadah aja. Makanya kita merindukan masa-masa itu kan. Ya, jadi ada sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Gak ada yang hampa dari hikmah. Jadi kalau paham kita beribadah itu karena ini dan bisa terdorong kesuksesan ini, maka sekalipun tidak ada satupun manusia yang akan malas menunaikan ibadah. Nah, sekarang persoalannya, ya tidak semuanya, tapi ada sebagian orang-orang yang mengatakan telah beriman itu nggak paham tentang ini. Jadi ketika diperintahkan ibadah, ya kadang-kadang seringnya bukan samina wa ata'na. Harusnya kan kalau imannya sudah bagus, samina wa ata'na, samina wa ata'na. Ya, yang terjadi samina wa sa'alna, samina wa nanyaina, gitu kan? Kami dengar, kami tanya dulu, kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa sholatnya 5 waktu? Ada nggak dalil di Quran? Nah, ini jadi persoalan. Kenapa kita nggak paham ini? Ini yang menjadikan kita memulai dengan dasar filosofis ini, ya. Kalau kita
di logika itu atau di filsafat turunannya ya, dalam turunan-turunan untuk mengkonstruksikan semua pikiran kita jernih itu, nanti ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, ya kan? Epistemologinya apa gambarannya ini? Dasar-dasarnya kan di keimanan. Epistemologi ibadahnya apa? Sehingga nanti ada ontologi dan akhirnya aksiologi. Ya, jadi ada apa lagi yang tadi itu? Ya, apa dari ontologi, epistemologi, aksiologi. Jadi ada aksi itu berdasarkan ilmu, ada logosnya. Ya, jadi kita beraksi menunaikan ibadah di eksekusi keimanan kita berdasarkan pengetahuan yang matang. Kalau sudah matang ini semuanya, wah, udah deh samina wa ta'na, samina wa ta'na. Karena ngerti diperintahkan ini pasti nih ada hikmahnya. Apa nih hikmahnya? Dan hikmahnya nggak jauh-jauh dari sini. Kemuliaan, keistimewaan, kesuksesan, ya, ketentraman, dan puncaknya ada konektivitas dengan Allah. Ini yang tertingginya zikrullah. Jelas ya? Nah, ini kalau sudah mengerti, sudah paham ini, sudah jelas, ya. Jadi tidak ada lagi perasaan-perasaan gundah, gelisah ketika diminta untuk ibadah. Jadi cara berpikir kita sekarang pokoknya kalau ada ibadah, apapun jenisnya, nih pasti ada keistimewaan. Ini aja nih. Ini tinggal cari aja. Kalau diperintahkan ibadah, apa hikmahnya tuh? Ya kan? Ada apa nih di balik ini nih? Pasti akan selalu ada kemuliaan tuh. Apa tujuannya terhadap misi kita sebagai khalifah di bumi? Apa tujuannya terhadap penyempurnaan, ya? Kita sebagai manusia, baik secara fisikal, rohani kita atau akal kita. Tinggal cari aja ke situ, semua ada korelasinya. Dan dahsyatnya dalam Islam, tidak ada satu perintah pun atau bahkan larangan pun kecuali tuntas dibahas dengan detail dari 3 aspek utamanya. Ya, 1 tujuannya atau hikmahnya, nih. Kedua caranya. Ketiga maknanya. Ya. Dan yang paling dahsyat, ada referensi yang tersambung kepada sumber asalnya. Dalilnya. Dalilnya. Ini nih yang menjadikan kita tuh istimewa. Ya, boleh jadi ada sementara orang yang membuat konsepsi ibadah. Ya, misalnya dibuat sebuah pakem jadi agama, makanya kan ada agama ardun, ya. Agama-agama yang kadang-kadang dibuat oleh manusia sendiri sebagai satu keyakinan, dibuat sendirilah konsepsinya, ibadahnya begini dan seterusnya, tapi tidak memiliki apa yang saya berikan ini, dalil. Ya, kita itu jelas ketersambungannya. Ya, di Islam tuh Masya Allah terjaga semua, terjaga. Semua konektivitasnya itu kalau sudah ada dalam frame Islam tersambung semua kepada sumber utamanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Ya. Lalu diberikan ini penjelasannya, petunjuknya kepada Rasulnya, ya, Rasulullah SAW. Makanya disebut Rasul Allah, ya kan? Yang diberikan risalah, misi, tugas untuk menjelaskan ya kepada manusia, ini loh cara mengerjakannya begini, maksudnya begini, maknanya begini, hikmahnya begini, dan seterusnya. Ini Rasul ditugaskan demikian. Ya, karena itulah ketika nanti kita diminta mengerjakan apapun, semua yang kita kerjakan semuanya akan tersambung keseluruhan keterangannya ke sini. Ya, kepada Rasul, Rasul pun bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Nah, sekarang kalau Anda mau cari ya untuk menguatkan keyakinan kita sebagai muslim, ya kita kalau mau yakin sebagai muslim kan semua harus tersambung, terkoneksikan, terkorelasikan, ya kan? Nah, sekarang imannya kepada siapa? Allah. Yang nyuruh membuktikan iman siapa? Allah. Buktinya apa? Lewat ibadah. Konsekuensinya yang meminta kita ibadah pun kan semua keterangannya dari Allah. Nggak boleh dari yang lain kan? Karena iman kitanya kepada Allah. Maka ibadahnya pun harus dari Tuhan yang diperintahkannya, jangan dari manusianya. Ya jangan sampai miss, jangan bergeser imannya kepada Allah. Yang menyuruh membuktikan kita iman kepada Allah, Allah sendiri kan? Maka yang harus membuktikan itu harus memberi jalan kepada kita. Bagaimana cara membuktikannya? Nah, jalan itulah dalam bahasa Arab disebut dengan syara'ah. Konsepsinya disebut dengan syariat namanya. Ya, syariat. Ini dia. Jadi kalau kita bertanya, ya Allah, ya, Engkau perintahkan aku beriman, aku sudah beriman kepadamu. Dan Engkau meminta aku membuktikan. Kita tanya, gimana caranya ya Allah? Jalannya seperti apa membuktikan saya beriman? Ya kan? Maka Allah sampaikan, syara'a lakum minad din. Syara'a itu jalan. Konsepsinya disebut dengan apa? Syariat. Maka ibadah kaitannya dengan syariat. Ya, iman kaitannya dengan akidah. Makanya kita memiliki namanya akidah dan syariat. Iman dan amal. Ya kan? Nah, jalan ini jalan beribadah ini semua harus terkoneksi lagi kepada Allah lewat Rasul kepada Allah ke sini. Ya, sebab yang perintahkan berimannya Allah.
Ya, karena itu kalau ingin diperintahkan kita membuktikan, ya kita tanya pada Allah, jalannya bagaimana? Allah harus menjelaskan kepada kita. Sekarang Anda cari di keyakinan manapun yang konektivitasnya seperti ini. Ya, diimani kemudian keyakinannya dan diperintahkan langsung oleh Tuhannya. Caranya begini, lakukan ini, kerjakan ini. Ya. Dan dahsyatnya bukan sekedar itu, dijelaskan pula ini hikmahnya apa, hubungan dengan kehidupannya bagaimana, cara mengerjakannya seperti apa, maknanya bagaimana. Di Islam terjawab semua itu. Kalau Anda mau mencari bagaimana caranya kita menunaikan ibadah yang langsung diperintahkan oleh Tuhan, maka dicari konektivitasnya, ketemu apa yang dibahasakan oleh para ulama dengan dalil namanya. Kan? Kita lihat gimana cara melacak dalil bersumber dari Allah. Lihat pada firman-Nya. Firman-Nya. Maka untuk beribadah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan instruksi kita lewat firman-Nya dalam Al-Qur'an. Awas, pelan-pelan ya. Sudah? Jadi gak bisa ibadah ini ditunaikan di aturan dalam Islam. Gak bisa ibadah itu ditunaikan kecuali mesti melekatkan alasan, dalil yang menunjukkan bahwa itu perintah dari Allah untuk membuktikan keimanan. Cari di mana? Di Al-Quran. Jelas? Jelas ya? Jadi pelaksanaan ibadah pun masih diikat oleh dalil. Satu ya. Pelan-pelan. Karena itu nanti kita akan mencari turunannya apa saja. Ini kalau Anda bertanya, apa saja di ibadahnya? Cek di Al-Quran, apa saja untuk membuktikan ini. Jelas ya? Nanti cari hikmahnya, cari caranya. Ada di sini. Dan yang kedua, ini, siapa yang ditugaskan untuk menyampaikan Al-Quran ini? Sehingga kita tahu, ya bisa mendapati itu semua. Balik lagi, ini kan Rasul, utusan. Makanya Allah menugaskan Rasul, mengangkat Rasul, kan? Dengan turunnya Al-Alaq kita bahas sebelumnya, di simpul yang keempat terutama ya. Ditugaskan Rasul. Ya, makanya disebut Rasul Allah, Rasulullah. Ya, sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini semua. Ya, karena itu ketika ditetapkan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul, itu diberikan tugas-tugas ini. Ya, contoh Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Ayat 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Nih Quran. Dah? Wa yuzakkikum, dan tujuan itu semua nanti untuk bisa ini. Wa yuzakkikum. Tuh, membersihkan dan menguatkan nilai-nilai keimanan kalian. Tazkiyatun nafas, di nafas itu kan ada iman. Ya, dan sudah saya bahas kan waktu kita membahas tentang kolbu, banyak detil. Wa yuzakkikum. Ya, dan dengan itu dia bisa memberikan petunjuk kepadamu bagaimana mengolah iman dengan baik, membersihkan dari pengaruh-pengaruh fujur yang bisa berdiri sendiri karena bisikan-bisikan atau provokasi dari setan. Ya? Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kepada kalian, kan? Tuntunan-tuntunan dari Al-Quran itu. Jelas? Al-Quran disebut dengan kitab, sudah saya jelaskan. Ya, waktu saya menjelaskan tentang kitab, simpul yang ketiga, kenapa disebut dengan kitab, disebutkan berapa kali dalam Al-Quran. Kalau kitab berarti susunannya yang sempurna, yang bisa dikaji, dianalisis, dilihat, dan sebagainya. Kalau Quran itu bacaannya. Jadi artinya yang diajarkan oleh Nabi itu, kita bisa akses kemudian kali. Nah ini wujudnya. Ada mushaf, kan? Ya, kita bisa lihat dan seterusnya. Wa yu'allimukumul kitab, dan cara kita memahami ini semua, nggak boleh masing-masing menyimpulkan sendiri. Ya, nggak bisa turun di Quran perintah ibadah sholat, terus kita kreasi, mau sholat sendiri nggak bisa. Harus mengikuti ajaran Nabi. Ya. Ini dahsyatnya dalam Islam itu. Jadi ibadah pun nggak sembarangan. Temukan dulu dalilnya yang disampaikan Nabi. Dan cara memahami itu pun harus lihat bagaimana Nabi mengajarkannya. Nggak bisa kita kreatif sendiri. Ya Nabi contohkan kita, ya ibadahnya begini, begitu kita kerjakan. Lakukan ini, ya begitu pula kita lakukan. Ya, jadi nggak bisa setiap kita kreatif sendiri. Ya Nabi contohkan adzan, perintahkan lewat sahabat, begini lafadznya. Ya dikukuhkan oleh Nabi atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafadzkan, Allahu Akbar, demikian disampaikan. Ya, jelas ya? Dan nggak boleh dirubah-rubah, diganti pakai bahasa lain atau pakai terjemahan, tidak. Jadi diikuti sesuai dengan petunjuknya. Wa yu'allimukumul kitab. Dan dahsyatnya wal hikmah. Dijelaskan hikmahnya. Ya, karena itu ketika diperintahkan misalnya, nanti setiap kita belajar ibadah, kita akan mengikuti ini semua, tuntunan ini semua. Cari dalilnya apa? Caranya bagaimana dan maknanya Nabi mengajarkan. Hikmahnya apa? Ya. Contoh, ini bocoran dikit ya. Misalnya sholat nih.
Kalau kita mau sempurna, paham tentang sholat dengan baik, cari dalilnya apa? Kita mesti sholat. Bagaimana cara Nabi mengajarkan kita sholat dan menjelaskan maknanya? Lalu hikmahnya apa? Kenapa kita mesti sholat? Apa kaitan dengan kehidupan kita sebagai khalifah di bumi? Ini, kembali ke sini lagi. Bagaimana sholat bisa memuliakan kita dalam tampilan kehidupan kita? Harus ke sini, karena hikmahnya balik ke sini lagi. Itulah dasarnya dalam Islam. Jadi ketika diperintahkan ibadah, balik ke semua sini. Filosofinya ada semua. Dan kembali ke penguatan ini. Ya, dalilnya kita akan temukan. Caranya kita lihat Nabi bagaimana mengajarkan. Hikmahnya seperti apa. Korelasi dengan ini semua akan ditemukan. Ya, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kita apa yang kita belum tahu. Ya, kita belum ngerti nih, apa ini tujuannya berzakat, apa tujuannya haji, umrah dan sebagainya. Bahas ini semua. Dan tentang rahasia-rahasia kehidupan yang tidak kita ketahui, ya, kemana arah dan tujuannya. Nabi jelaskan kepada kita semua. Ini gambarannya. Karena itu, teruskan. Ibadah itu bisa dikerjakan, jalannya ditunjukkan oleh Allah. Nah, ikatan jalan untuk mengerjakan ini, kita harus berpacu kepada konsepsi yang tadi telah saya jelaskan. Ini. Lihat dalilnya. Lihat keterangannya. Lihat penjelasan Nabi-nya. Nah, maka dari sinilah kemudian turun Quran. Surah ketiga, Ali Imran, ayat 31. Pelan-pelan ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua, maksudnya umat-umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, umat-umat Nabi Muhammad SAW, serius mencintai Allah. Oke? Nah, cinta itu kan, wah, itu keadaan tertinggi ya. Dan pusat cinta ada di mana? Dalam hati kan, dalam kalbu, dalam jiwa. Wah, kalau cinta sudah mengakar kepada jiwa, maka apapun diberikan. Ya kan? Anda mencintai anak sepenuhnya, sepenuh jiwa, cinta sepenuh jiwa, ya kan? Itu kalau sudah mencintai sepenuhnya, apapun diberikan. Ya. Bahkan ya, mau berkorban secara fisikal juga. Bahkan boleh jadi sampai ke jiwa juga kalau memang sudah mengikat, ikatannya sangat kuat. Pasangan suami istri, itu kan, ya, anak-anak dengan orang tua dan sebagainya. Kalau sudah terikat itu luar biasa. Ya, dan biasanya ya pada yang baik-baik itu diikutin gitu. Apa aja diikutin, gitu ya. Nah, ini kita disentuh oleh Allah nih kepada puncak terdalam dalam diri kita. Jiwanya langsung dikhitab, disentuh oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua, hai umat-umat Muhammad SAW, serius mencintai Allah, ini jiwa kita langsung disentuh oleh Allah. Benar nggak cinta kepada Allah? Koneksinya ini nyambung. Kalau benar, buktikan. Ya, buktikan iman kalian itu yang terkoneksi dengan Allah, dengan benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan cara apa? Dengan cara ibadah yang konsepsinya fattabi'uni, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi saking sayangnya Allah kepada kita, cinta itu kan sayang, puncak sayang tertinggi itu kan cinta, ya kan? Saking sayangnya Allah kepada kita, mencintai kita sepenuhnya, itu sampai diberi jalan supaya nggak salah, supaya nggak keliru, ya. Makanya kalau sudah nanti ada petunjuk dari Nabi, dijelaskan oleh para ulama kita sesuai dengan standar-standar fikih yang benar, yang bersanad, yang terhubung, udah ikuti, kerjakan. Dan dampaknya besar sekali. Allah kasih bonus. Bukan hanya memuliakan keadaan diri kita, membuat langkah kehidupan kita di bumi jadi nyaman, sukses, bagus, makmur. Bukan hanya itu. Tapi menjaga kita dalam kebaikan-kebaikan. Dengan cara apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, yuhibbukumullah. Allah balas mencintai kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa. Nah, di antara bukti Allah mengampuni dosa itu bisa tampak lewat penjagaan Allah kepada kita supaya terjaga dari keburukan-keburukan. Makanya kalau orang rajin ibadah, itu secara otomatis itu yang salah-salahnya itu terjaga. Ya, terjaga, tertutup gitu. Kalau dia memang konsisten menunaikan ibadahnya. Nah, jadi makanya orang-orang yang rajin sholat, rajin baca Quran, gitu kan? Nah, dan seterusnya itu kalau benar dikerjakannya, benar, tahu hikmahnya, ya, tahu caranya, tahu maknanya, belajar dengan bagus, maka hal pertama yang muncul dalam dirinya adalah kebaikan-kebaikan. Ya, sabiquna fil khairat. Jadi orang-orang yang pionir dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini gambarannya. Nah, jadi di sini kita dapati satu kesimpulan, ya, pelan-pelan ya. Ya, pertama, terkait dengan ibadah ini, Islam menjelaskan kepada kita tujuannya apa. Sudah? Jadi kalau saya bertanya, kita ujian, ditanya apa tujuan dari ibadah, Anda harus bisa menjelaskan, ya. Yang tadi saya uraikan.
Baik terkait dengan pembuktian iman, penjagaan ya terhadap kemuliaan manusia, ataupun support kepada misi sebagai khalifah di bumi. Jelas ya? Ini 3 yang pokok. Jadi kalau ditanya apa tujuan ibadah, ada yang terkait dengan pembuktian dan parameter keimanan. Pembuktian iman kita kepada Allah, ukuran keimanan kita. Yang kedua, ada yang terkait dengan penjagaan ini, kemuliaan kita sebagai manusia. Dan yang ketiga adalah terhadap support, ya, menjadi support, penopang, pendukung terhadap kesuksesan misi kita sebagai khalifah di bumi. Ini agak dalam sekali kajiannya ya, tapi saya berharap bisa menyampaikan secara runtut sehingga mudah untuk dipahami. Yang kedua, dasar kita beribadah. Dasarnya apa? Ya, jadi kalau ditanya nanti, dari mana kamu tahu ya kalau ibadahnya harus begini? Ya, kita harus bisa menjelaskan. Nah, inilah indahnya kita. Dasarnya kita punya jalannya. Ada syariatnya. Ya kalau sudah disebutkan dasar, berarti ini kaitannya dengan dalil. Ya. Jadi sekaligus ini menjadi petunjuk kepada kita kalau kita ingin menunaikan ibadah, maka cari referensinya, dasarnya. Dalilnya apa? Tadi dalam Al-Qur'an ditemukan. Lalu dalam Al-Qur'an ini nggak boleh ditafsirkan sendiri, lihat petunjuk Nabi. Masih ingat? Semua yang Nabi jelaskan, ya kan? Rincian-rinciannya, detailnya, contohnya dan sebagainya. Ya, ketika itu menjadi jalan kita untuk mengikuti disebut dengan sunnah namanya. Kalau cuma dilekatkan saja pada Rasulullah, perkataan, perbuatan, sifat, sikap, ketetapan, takdirnya beliau, itu disebut hadis. Tapi kalau sudah menjadi konsepsi jalan yang kita ikuti, disebut sunnah namanya. Singkatnya demikian. Ya, maka dari itu kita cek dalilnya mana, misalnya di Al-Quran ada, ya kan? Dalam sunnahnya, dalam hadisnya seperti apa, ya? Kita cek keseluruhan itu untuk membuktikan kebenaran risalah Islam. Dan semua tersumber ke sini. Makanya dalam Islam itu nggak ada yang sifatnya dibuat-buat. Semuanya itu pakemnya ada. Ya, itulah dahsyatnya dalam Islam itu semua aturan itu ada. Jelas sekali. Sumbernya kembali ke sini lagi. Ya, dicari pun Anda mengerjakan ini, dalilnya apa? Ada semua. Ya, jelas ya? Ini tujuannya ada, dasarnya ada, kemudian caranya. Cara menunaikannya, cara dan maknanya. Sudah? Maka ini dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis ditemukan. Caranya kita mengikuti petunjuk Nabi menjelaskan praktek-praktek Nabi sebagai teladan. Ya, dari mana taunya caranya kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Nabi jelaskan? Quran surah ke-33 ayat 21. Ya. Quran surah 33 ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Sungguh telah kami tetapkan kata Allah, ya, sungguh telah aku tetapkan kata Allah pada pribadi Rasulullah SAW itu, ya, pada misi yang melekat pada Rasulullah itu, ya kan ini Rasul itu pembawa risalah, misinya. Ya, nama sifatnya Muhammad SAW, misi yang diberikannya disebut dengan risalah, bila melekat pada sosok disebut dengan Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, ya, telah ditetapkan bagi kalian, ya, pada semua yang terkait dengan Rasulullah itu, ya, uswatun hasanah. Semua keteladanan yang baik untuk diikuti. Jadi kita caranya ngikut apa yang dijelaskan Nabi. Nah, penjelasan Nabi ini diwariskan kepada generasi setelahnya. Yang punya tugas untuk menangkap itu semua dan menerangkan kepada kita, namanya ulama, jamaknya. Ulama. Tuh lihat sanadnya tuh di kita itu, Masya Allah, lengkap sekali. Ya. Dari mana taunya? Keterangan Nabi sendiri. Ya. Dalam hadis riwayat sahabat Abu Darda, wa innamal ulama'a warathatul anbiya, kata Nabi, dan tunggu para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi para nabi itu meneruskan ajaran-ajarannya ke setiap masa. Ya kan? Di setiap masa itu kan di masanya beliau ada sahabat. Jadi sahabat meneruskan lagi kepada tabi'in. Tabi'in meneruskan lagi kepada tabi'ut tabi'in, terus berganti generasi sampai dengan ke kita. Nah, orang-orang yang bisa menerima ajaran itu dengan baik, mengkodifikasikannya, kan, menghafal dengan sempurna dan bisa dikonfirmasi. Jadi bukan 1-2 orang. Ya, banyak ini. Ya, banyak. Di setiap masanya itu ada tabaqah, tingkatan-tingkatannya. Itu di setiap masa itu ada kumpulan-kumpulannya sehingga mengonfirmasi. Ya, karena itu Masya Allah indahnya dalam Islam. Di setiap generasi itu akan ada ulamanya. Ya, dan setiap ulama punya jalurnya. Jadi misalnya sekarang nih kita ada di masa kini ya. Ini
Kalau kita ambil pakai Masehi misalnya, Nabi itu kan di abad ke-6 sampai 7 Masehi, lahir 571 kan? Wafat 634. Sekarang kita sudah abad 21 kan? Tuh lihat tuh. Udah kurang lebih hampir 15 abad. Ya, hampir 15 abad tuh. Baik, bisa kebayang nggak? Di sini kita ada ulamanya nggak sekarang? Ada. Ulama sekarang. Ulama sekarang belajarnya dari siapa? Dari ulama sebelumnya, abad 20, abad 19, abad 18, abad 17, terus sampai nyambung ke sini generasi sahabat. Dan dahsyatnya kalau Anda lacak, semua ibadah yang kita kerjakan sekarang sama persis dengan apa yang dikerjakan di masa-masa umat pada masa Nabi Muhammad SAW. Sholatnya nggak ada yang beda, bacaan Qur'annya sama, semua tuh. Ini yang disebut dengan sanad namanya. Dan sanad ini yang dimiliki oleh Islam. Makanya semua terjaga dalam kita tuh terjaga. Sekarang mau dicek misalnya, ya ada yang menisbatkan dia kepada umatnya Nabi Musa alaihissalam. Bisa nggak dicek nih di zaman sekarang sampai ketemu zaman Musa? Betul seperti itu. Lihat dalilnya, ada nggak dalilnya? Kitabnya masih utuh nggak? Bisa dilihat nggak di keterangan kitabnya? Siapa yang meneruskan itu sampai ke masanya sekarang? Siapa rasulnya? Siapa murid-muridnya? Siapa yang meneruskan? Terus dilacak di setiap masa sampai ketemu sekarang. Dan dahsyatnya Al-Quran men-challenge, Islam tuh men-challenge. Kalau mau teliti aja. Ya, Anda bisa temukan di setiap masa ada ulamanya tersambung, kitabnya semua sama, terukur sampai ke atas, dan semuanya bisa dipastikan, dibuktikan, di-riset, dan di-challenge semua. Siapapun boleh. ingin menguji ini silahkan. Itu dahsyatnya. Di mana ada satu-satunya agama di muka bumi ya, yang men-challenge siapapun untuk membuktikan kebenaran agamanya. Tapi indahnya setelah terbukti pun tidak memaksa. La ikraha fiddin. Itu Islam. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah bahwa semua yang kita kerjakan terjaga semua. Ini sanad keilmuannya. Nah, nanti ulama punya ciri lagi. Nggak semua orang bisa menyampaikan disebut ulama. Ya, yang utamanya kan dua. Satu ilmunya, jadi dia pakar mengetahui. Ini punya spesifik bidang masing-masing. Nanti ibadah, nanti pun ada yang pakar di bidang sholatnya, ada yang pakar di bidang zakat, terkait dengan ekonomi, ada haji, ada umrah, ada macam-macam. Ini punya spesialisasi sendiri. Ya, sehingga Imam An-Nawawi mengatakan wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu di kitab At-Tibyan itu, ya, dan tidaklah seorang murid belajar kecuali dari para ulama, ya, alim yang sempurna spesialis di bidang keilmuannya. Jadi kalau kita mau belajar ibadahnya apa yang kita kerjakan, cari yang pakar di bidangnya. Ya, kalau dia nggak pakar jangan tanya di situ. Anda mau zakat, cari yang pakar tentang zakat, hukumnya, nerangkan berapa ini nasabnya, berapa ukurannya, berapa haulnya dan sebagainya. Kan? Ya, ini spesial di bidangnya. Dan tidak hanya ke situ, tapi punya sifat khasyah, ya, punya sifat wara, ketakwaan, takut kalau menyampaikan fatwa keliru, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dari khasyah muncul khusyuk, sehingga keteladanannya sempurna, kita bisa ikuti. Ini bukan cuma ilmunya, sikapnya, sifatnya, kebaikannya, waraknya dan sebagainya terkumpul di sini. Ini pun masih ada standarnya lagi, ya. Nah, jadi ini kita ingin konfirmasikan kalau kita ingin bahas ibadah, tujuannya dasarnya berupa dalil, caranya nanti dan makna terhubung pada Rasul, contoh dijelaskan oleh ulama sampai kepada kita, ya. Jadi nggak bisa kita ngaji ke Rasul langsung. Gimana kita? Ya kan kita tidak pada masanya, tidak berjumpa dengan beliau. Jalurnya lewat mana? Nah, nanti kita akan bahas ini. Ini semua kita akan bahas. Ini kan baru pengantar. Ini sampai sekarang kita baru muqaddimah. Belum kita mulai ini. Ini baru muqaddimah. Saya ingin akarnya tuh kita kuat dulu gitu. Ya, kalau sudah paham akar, gampang nerangkan ke atas. Nah, yang terakhir hikmahnya. Hikmah. Hikmah ini nanti akan menerangkan antara hubungan ibadah dengan keimanan dan manfaatnya dalam konteks kehidupan kita di bumi sebagai khalifah, juga menyempurnakan ini keberadaan atau keutuhan diri kita sepenuhnya. Hikmah ini yang akan menjelaskan. Ya. Seperti sholat nanti kalau kita kerjakan, apa dampaknya kepada pribadi secara fisik, tanha anil fahsya'i wal munkar. Apa dampaknya kepada jiwa, tatmainul qulub, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya kan? Apa dampaknya kepada ini, fungsi kehidupan, menghadirkan kebahagiaan, kesuksesan, bimbingan, ya, mendekatkan kepada solusi. Banyak hal nanti kita turunkan. Nah ini, jadi harus begini. Kalau ini kita kerjakan, nikmat ibadah itu. Ya. Bahkan kita tunggu-tunggu. Makanya sahabat itu kalau jauh-jauh udah nungguin Ramadan, selesai Ramadan masih nungguin aja Ramadan berikutnya gitu. Ya. Salat juga sama, baru selesai subuh udah nungguin lagi berikutnya. Ya, ada salat apa lagi nih? Saking pengennya mendapatkan semua keistimewaan itu. Kalau tahu ini, ya tahu ini. Nah kadang-kadang persoalannya
ini tujuan dan dasar filosofisnya nggak dikaji, cukupkan kita ikutin aja ada petunjuk bagaimana, caranya bagaimana. Rata-rata sampai di sini ibadah itu yang dikerjakan saat ini pada umumnya, walaupun tidak semuanya. Ya, silakan. Karena apa yang terjadi? Yang dipelajari kan demikian. Ya, caranya dikerjakan. Sudah, yang penting tahu cara takbir sampai dengan salam. Karena tidak mengetahui dasar tujuannya, nggak ada motivasi. Akhirnya banyaknya pertanyaan. Barusan duhur, kok udah asar lagi? Oh, kan? Karena pondasi nggak kuat. Ini persoalan. Hikmah juga nggak dapat, karena itu nggak berdampak. Orang dulu sholat, dari orang yang perilakunya begitu buruk, gitu kan? Ya, dari yang ada yang berzina, merampok, membunuh, macam-macam. Itu ketika sholat, pada taubat semua. Pada baik, berubah drastis. Ya, Masya Allah, 180 derajat berubah. Jadi lebih baik, istimewa. Dari jahiliyah jadi khair ummah. Pertanyaannya, kita kan mengerjakan ibadah yang sama. Sholatnya sama kan? Secara ritual, dari takbir sampai salam, dikonfirmasi serupa, nggak ada yang beda. Kenapa hasilnya tidak sama? Di sini persoalannya nanti. Di hikmahnya. Ya, padahal ketika Allah kemudian memberikan perintah kepada Nabi untuk menjelaskan kepada kita konsepsi ibadah, hikmah itu melekat. Bahkan ini doa pertama yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika mereka memohon ada nanti terlahir Rasul penutup di dekat Ka'bah. Karena Rasul penutup itu mulia, lahirnya harus di tempat yang mulia, waktunya pun mulia. Maka di Al-Baqarah ayat 129, Quran surah 2 ayat 129 itu hikmah disertakan. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nah, ini gambarannya. Nah, karena itu semua pembahasan tentang ibadah ini kita akan ikat dengan 4 pendekatan ini. Tujuannya, dasarnya berupa dalil, dan caranya, maknanya, dan hikmahnya seperti apa. Jelas sampai sini? Wah, kalau jelas, nah inilah muqaddimahnya. Ya, muqaddimahnya sampai di sini, paham, baru nanti kita akan bicara tentang turunannya. Ya. 1. Apa saja detil ibadah, detil ragamnya, atau jenisnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah agar dijelaskan kepada umatnya, dikerjakan oleh umatnya demi membuktikan keimanan itu, sekaligus hikmah menyempurnakan tugas sebagai khalifah di bumi dan juga keberadaan pribadinya itu. Ya, secara singkatnya, apa detil atau ragam ibadah, jenisnya apa saja, ada apa aja gitu di ibadah itu. Oke, itu 1. 2, ini akan kita bahas. 2, dari setiap detil yang diturunkan ini, bagaimana konsepsi ya menunaikannya sesuai dengan tujuan-tujuan yang dimaksudkan itu. Detil pelaksanaannya. Nanti kita akan masuk ke sini. Ya? Baik. 3. Ketika sudah ditunaikan, bagaimana kita bisa melihat keberhasilannya, ukurannya apa? Ya, bahwa ibadah itu telah ditunaikan dengan sempurna. Apa parameter keberhasilannya? Maka kita akan belajar tentang parameter keberhasilan ibadah. Misal, Anda, saya, kita sholat. Ya kan? Perintahkan, detil. Pertama misalnya sholat. Bagaimana pelaksanaan sholat itu? Maka kita turunkan ini. Lalu setelah selesai sholatnya, bagaimana tahunya kalau sholat kita itu berhasil? Cirinya apa? Tandanya apa? Sampai ke sana. Nah, harus ada itemsnya itu apa aja tuh? Ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau penanda keberhasilan kita. Kalau belum sampai ke sana, maka kita harus koreksi. Boleh jadi, apa miss-nya? Persoalannya ada di mana? Mungkin di detil ya. Caranya nggak seperti yang diajarkan Nabi misalnya. Ya kan? Kita belum mengerti tentang hikmahnya. Kita belum paham tentang tujuannya. Kembalinya ke sini lagi. Nah, 3 inilah yang akan kita bahas. Baik-baik ya. Ya, yang akan kita pahami.
yang akan kita pelajari sampai kita paham dan mengerti. Dalam bahasa Arab, paham dan mengerti itu disebut fikih namanya. Fikih. Fikih. Ya, paham dan mengerti disebut fikih namanya. Dan ini isyarat dalam Al-Quran bahwa mempelajari semua ini terkait dengan ibadah itu, Allah meminta kita bukan sekedar menunaikan, tapi juga ya menghadirkan pemahaman terhadap apa yang akan kita pelajari itu sehingga terasa kehusyuan ya dan kenikmatan dalam menjalankannya. Perintah yang mengandung unsur pemahaman, perintahnya disebut tilawah namanya. Tilawah. Jadi kalau sudah tilawah itu perintah yang dalam saat yang bersamaan diminta kita mengaji atau mendapatkan informasi tertentu, tapi saat yang bersamaan juga disertakan unsur pemahaman untuk memahaminya. Ya, ini yang berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu dari kata qara'a, perintahnya iqra, itu hanya menekankan pada aspek bacaan saja, tanpa menuntut pemahaman. Ya, karena itu wahyu pertama yang diturunkan pada Rasulullah dengan turunnya Quran surah 96 ayat 1 sampai 5 itu perintahnya dibuka dengan kata iqra. Dari kata qiraah, bacalah. Kenapa menggunakan kata iqra? Ya, bukan tilawah. Untuk memberi kesan bahwa Nabi itu jangankan paham, baca aja tidak punya kemampuan karena sifatnya ummi. Ya, tapi kalau sudah diberikan ajarannya, diberikan kesempurnaannya, dibimbing oleh malaikat dan seterusnya, ternyata ketika masuk kepada konsepsi ibadah, berubah katanya dari iqra menjadi bentuk perintah kata tilawah, yaitu utslu. Utslu, ini. Tala yatslu tilawatan, kata perintahnya utslu. Kalau sudah ada kata utslu, berarti bukan sekedar membaca, tapi pahami apa yang dibaca dan kerjakan apa yang telah dipahami itu. Nah, menariknya ketika pindah pada konsepsi ibadah, itu perintahnya menggunakan tilawah, utslu. Yuk kita lihat misalnya di Quran surah ke-29 ayat 45. Quran surah 29 ayat 45. Ya, lihat baik-baik. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ya, pakai utslu tuh, bukan pakai ikra lagi. Utslu ma uhya ilaika minal kitab. Muhammad SAW baca ya dan pahamilah, ya, karena sudah mendapatkan bacaan ditanamkan oleh Allah dalam jiwa beliau SAW, ya, sudah mulai masuk kan ini sholat itu kan periodenya sudah 12 tahun dalam risalah itu, 40 tahun diangkat, ya kan? Kemudian usia 52 tahun, 12 tahun mendapatkan risalah Isra Mi'raj, ya, setahun sebelum hijrah dan turunannya disempurnakan, ya, perintah-perintah itu. Nah, untuk menunaikan perintah ibadah itu dibuka dengan utslu, baca, pahami apa yang dibaca itu, dibimbing oleh malaikat untuk memahaminya, lalu amalkan. Utlu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Tunaikan salat. Salat itu kan bagian ibadah. Nanti kita akan masuk ke situ, ya. Nah, jadi perintah salat diikatnya dengan tilawah, bukan dengan qiraah. Ini memberikan kesan kepada kita, kalau kita mau praktek salat, menunaikan salat, nih ngaji dulu. Ma uhya ilaika minal kitab. Lihat dasarnya dulu nih. Tadi kembali ke sini. Baca dulu supaya paham kenapa saya mesti sholat, dalilnya mana, kenapa Allah perintahkan lewat dalil ini, kenapa menggunakan kata ini. Itu ada semua maknanya. Jangan dikira nggak ada maknanya. Sholat itu disebut sholat artinya apa, maknanya apa, korelasi dengan ini apa, dengan iman. Itu ada maknanya semua. Kenapa ada 5 waktu? Selama ini kita sholat subuh, ya, atau fajar, zuhur, asar, maghrib, isya. Pernah nggak tahu maknanya apa? Kenapa disebut subuh? Kenapa disebut fajar? Kenapa disebut zuhur? Kenapa disebut isya? Itu ada maknanya semua. Jangan dikira nama biasa, tidak. Ya, kenapa zuhur nggak disebut sholat siang, sholat nahar? Kenapa sore nggak disebut sholat masa, tapi asar waktunya? Kenapa zuhurnya zuhur? Kenapa nggak nahar? Ya, dan seterusnya. Ini ada makna. Kenapa isya bukan lail? ini ada maknanya semua. Ya, makanya baca dulu, pahami dulu. Nah, praktek untuk memahami itu disebut fikih namanya. Dan fikih itu implementasi dari iman. Karena ketika kita ngajinya pakai fikih, itu disebut oleh Allah tipikal orang beriman. Quran surah ke-9 ayat 122. At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tuh, iman dulu, mukminun lagi. Dan tidaklah orang-orang yang memiliki identitas iman itu melekat iman pada dirinya, liyanfiru kaffah, bergerak semua ke medan juang, karena ada iman berjuang, ya. Itu di masanya waktu masih ada pertahanan-pertahanan,
ya ada invasi militer ke Madinah dan sebagainya, maka dia pertahankan itu supaya wilayahnya juga terjaga, masyarakat tentram, nyaman, dan iman itu membawa kemaslahatan. Ya makanya beruntunglah di Indonesia ini, ya 200 sekian juta itu muslim, tinggal kita tata kalau semua benar beriman, utuh ini kedaulatan. Ya, terbantu negara makmur dan sebagainya. Kalau benar-benar iman itu difungsikan dalam kehidupan. Makanya negara sudah membentengi itu dengan pasal 29 ayat 2 itu. Tinggal kita orang Islamnya udah buktikan keislaman kita. Ya, sholat yang bagus, yang benar, belajar agama yang baik, dijamin undang-undang kan? Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat itu, ayat yang kedua. Ya, dan ini jaminan. Makanya kita manfaatkan itu baik-baik. Ngaji yang betul, sholat yang betul, pelajari yang baik, nanti akan ada dampak dalam kehidupan kita dan terbantu. Ya, nah ayat ini turun, ini memberikan gambaran kesempurnaan iman seseorang, yang diantaranya nanti ada kesetaraan antara berjuang di medan perang saat ada tuntutan itu, ya kan? Nah, dengan berjuang dengan qalam, dengan tinta, dengan pengetahuan. Tapi caranya bagaimana? Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffa falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu. Ini fikih. Fiddin, ini ad-din. Ya, tidaklah semua bergerak berjuang ke medan juang keseluruhannya, ya perjuangan militer, fisik ketika ada tuntutannya, ya maka hendaklah ada sekalangan dari mereka, kan golongan di antara mereka itu yang berkonsentrasi untuk apa? Nih, lihat tafaqquh, tafaqquh. Tafaqquh ya tafaqquh. Tafaqquh ya tafaqquh. Dari kata fikih. Pakai tak menunjukkan kesungguhan, serius. Pakai tasdid menunjukkan motivasi yang double. Ya. Jadi maksudnya apa? Orang beriman tuh kalau ngajinya sampai paham. Dan ngajinya serius, nggak main-main. Ya, jangan, mohon maaf, gurunya menerangkan dengan luar biasa, semangat-semangat, andanya rebahan gitu kan. Jadi kaum rebahaners dan sebagainya. Ya gimana bisa dapatkan sesuatu dengan baik kalau nggak serius? Ya. Dan harus ada motivasi 2 kali lipat, double. Makanya pakai tasdid. Tasdid itu menunjukkan sesuatu yang double karena ada syiddah di dalamnya. Syiddah itu sesuatu yang nggak mudah. Jangan dikira mudah. Kadang-kadang belajar online aja koneksi bisa terputus. Ya kemarin waktu putus koneksi kan semua. Kenapa putus ya? Ya karena belum akad. Kenapa ya begini? Kenapa begitu? Ya itu kan tantangan kita, ya kan? Tinggal kita hadapi aja. Kadang-kadang sinyal, kadang-kadang gangguan, kadang-kadang down. Ya, kadang-kadang di jalan kalau kita mau offline juga ada tantangan, nggak apa-apa, tapi itu nikmat, ada pahalanya di setiap itu. Ya, artinya kita merasakan kenikmatannya kan, belajar dan lainnya. Nah ini serius tingkatkan dan semangat 2 kali lipat, double tuh 2 kali lipat. Ini falsafah di bahasa ya, kalau kita belajar di jurusan bahasa Arab, ini insya Allah akan tahu mana tasdid begini, fathah begini, kasrah dhamma itu ada maknanya. Ya, ini, lihat tafaqquhu fid din, supaya mereka serius, sungguh-sungguh untuk memahami, sampai paham nih belajar ini. Ini ciri orang beriman. Kalau kita ngajinya seperti itu sama dengan fisabilillah. Kalau wafat tuh mujahid fisabilillah. Nilainya tinggi sekali. Tinggi sekali. Nah, baru setelah itu kita share. Kan? Like, share, komen belakangan. Dan dari mana dalilnya share? وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ya, dan supaya mereka membagi lagi, ngajarkan kembali kepada orang-orang yang nggak belajar. Mungkin Anda dimirakan yang ikut mungkin bapaknya, ibunya, yang lain nggak sempat ada aktivitas. Ini kalau udah dapat kumpulkan. Makanya saya bekali kan dengan buku tulis. Saya minta bikin intisari supaya di-share lagi, ada jariahnya. Ya, ada legasi yang kita tinggalkan saat pulang, dibaca kembali dan sebagainya. Ya, dan mendapatkan level yang sama dalam keimanan. Ini puncaknya. Nah, jadi ilmu untuk membahas ini fikih ilmunya. Nanti kita akan cari karena kita harus ini bersandar kepada ulama. Ya, nggak bisa juga Ustadz Ali Hidayat ngajarkan Rasul ini Quran, tidak. Kita harus cari dulu guru saya ngajarkan apa nih, aksesnya dari mana. Dari sini lagi kita bahas. Nah, maka kita cari kitab-kitab fikih untuk menurunkan detail ini. Jadi tugas kita selanjutnya adalah pertama menurunkan detailnya dulu, ragam ibadahnya apa saja. Kemudian pendekatan ini untuk menerangkan detail pelaksanaannya bagaimana, kita pakai fikih. Ya, misalnya nanti kita temukan pertama sholat, ya kan? Nanti dari situ bagaimana detailnya, lihat fikihnya. Ya, nanti setelah ini kita belajar hikmahnya. Kitabnya kita turunkan nanti untuk mendapatkan turunan-turunannya. Nah, ini mukaddimah pertama yang saya sampaikan dalam pembahasan aspek ibadah. Dan kita ada 2 mukaddimah. Ya, satu ini ibadah. Ya. Yang kedua nanti kita akan membahas tentang alur ibadah, perjalanan tentang dalil-dalil itu
Seperti apa rumusan-rumusannya. Jadi kalau kita bicara nanti dari zaman Nabi, kita akan bahas ini dulu. Dari zaman Nabi kepada sahabat nanti diterima oleh siapa saja, tabi'in menerima siapa saja, sampai ke kita, sehingga kita kenal ulama-ulamanya. Dan mengetahui corak dalam ibadah itu. Fikihnya kan ada pakai fikih nih. Nah kita taunya itu kesambung ke Nabi itu dari siapa? Nah saya mau terangkan ini dulu. Kalau setelah ini baru masuk kitab. Ya sekarang kan kita ada di abad 21 nih, kan? Nabi sendiri di abad ke-7 menerangkannya tuntas. Gimana cara kita tahu bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini tersambung kepada masa Nabi? Harus ada jalur kan? Harus kita pahami dulu. Nah dengan membahas alur ini kita bisa yakin bahwa apa yang kita akan pelajari ini semua benar sumber informasinya. Jadi kita telusuri alur referensi ibadahnya. Itulah yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sehingga nanti jelas turunan-turunan ini. Dan di situ nanti akan kita temukan seperti kita membahas akidah. Ya apa yang disebut dengan madhab, ya kan? Apa yang disebut dengan bid'ah, apa yang disebut dengan turunan yang lainnya, di situ kita akan temukan. Kalau sudah jelas ini, baru kita masuk kepada detil ibadahnya. Nah, itulah mukaddimah yang disampaikan kesempatan subuh kali ini. Besok kita akan masuk lagi pada sisi yang lain. Dan saya juga bersamaan ini menyiapkan banyak hal nih, termasuk juga evaluasi di pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi saya harap untuk materi hari ini, tolong dipahami dengan baik bahwa kita mengerti landasan kita mengerjakan sesuatu, ya. Kita mengerti mengapa kita harus mengerjakan itu, tujuannya apa, hikmahnya apa, manfaatnya apa, dan Islam itu tidak mungkin memerintahkan sesuatu kecuali ada manfaat di dalamnya. Jadi kalau kita mengerjakan nggak tahu sesuatu, nah itu tidak mudah menghadirkan kehusuan. Dan kalau sudah nggak khusyuk, bagaimana bisa mendapatkan manfaat yang bisa kita raih dari itu semuanya. Nah nanti setelah saya jelaskan seluruhnya, saya tunjukkan referensinya. Nah ini kitab-kitab fikih itu begini nanti nih, ya. Ini ada apa aja, seperti apa, dan seterusnya. Kita akan coba hadirkan supaya mudah untuk dipahami. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini, dan besok kita sambungkan kepada mukaddimah yang kedua terkait dengan alur pembahasan tentang referensi ibadah, dan selanjutnya setelah itu kita masuk kepada teknis-teknis pembahasan secara detailnya.